Ibu, David melamarku kemarin. Apa aku harus menerimanya? Aurel dengan ragu bertanya kepada ibunya. Ia takut jika ibunya akan marah atau apa. Benarkah? Itu sangat bagus. Kau harus menerimanya. Ibu Aurel begitu sangat gembira mendengarnya. Ia langsung menyetujuinya. David yang mendengar suara setuju dari Ibu Aurel merasa sangat senang. David sudah berpikir, tidak ada yang disembunyikan oleh Aurel selain masalah penyakitnya. Namun, kebahagiaan David langsung sirna saat mendengar jawaban dari Aurel kepada ibunya. Tapi kan Bu, aku tidak menyukainya. Aku hanya ingin hartanya. Jika semua hartanya ku ambil, maka aku akan meninggalkannya, sahut Aurel. Iya, ibu tahu. Maka dari itu, kau harus menikah dengan David, agar semua harta David akan beralih ke tangan kita, usul Ibu Aurel. Aurel tidak tahu harus menjawab apa usulan dari ibunya itu. Yang jelas, ia tidak setuju. Namun, dengan terpaksa, ia menyetujui usulan ibunya. Ada satu rahasia pahit yang dipendam oleh Aurel. Dan rahasia itu sangat menyakiti dirinya. Sudah lama kejadian itu terjadi, namun ia masih tidak bisa melupakan semuanya. Aurel sebenarnya adalah gadis yang sangat baik dan polos. Ia begitu pada orang tua. Bahkan Aurel bukan Latif, anak gadis yang suka berbelanja di pusat perbelanjaan. Dekat dengan anak laki-laki pun, Aurel harus berpikir lama. Namun, ia dipaksa ibunya untuk hidup lebih dewasa. Padahal waktu itu, umur Aurel baru saja menginjak 9 tahun. Otak Aurel dicuci oleh ibunya sendiri. Aurel selalu mendapatkan ancaman dan tidak diperhatikan oleh ibunya. Kecuali Aurel menuruti apa yang ibunya inginkan, baru ia akan disayang. Setelah 1 tahun mencuci otak anaknya sendiri, Ibu Aurel menyusun rencana untuk memasukkan Aurel ke dalam keluarga kaya raya. Dan keluarga kaya raya itu adalah keluarga Daniel. Aurel yang dulunya adalah gadis polos, ia sekarang menjadi sangat liar. Terkadang, Aurel juga merasa bersalah karena sudah memanfaatkan seseorang. Namun, ibunya selalu saja mengancamnya dengan alasan akan membuang dirinya. Demi mendapatkan kasih sayang dari ibunya, Aurel menuruti dan terus melakukan hal yang sama. Ibu Aurel sama sekali tidak pernah menyayangi Aurel, karena Aurel lahir tanpa seorang ayah. Menurut Ibu Aurel, Aurel adalah anak pembawa sial. Saat Aurel untuk pertama kalinya hadir dalam perut ibunya, ia sudah dianggap pembawa sial. Kehadiran Aurel dalam perut membuat ibunya ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Dan itu adalah ayah Aurel sendiri. Ibu Aurel belum menikah sampai sekarang. Ia dengan bodohnya mencari kekasihnya yang dulu menghilang. Dengan uang hasil merampas yang dilakukan Aurel kepada pria hidung belang, Ibu Aurel pergi berjalan-jalan ke luar negeri. Ia sama sekali tidak memikirkan Aurel yang sedang berusaha mencari kebahagiaan untuk ibunya. Sesekali Aurel mengeluh kepada ibunya betapa lelahnya ia melayani pria hidung belang itu. Tetapi ibunya tidak pernah memperdulikan keluhan darinya. Baiklah Bu, aku akan menyetujuinya, ucap Aurel tanpa semangat. Bagus. Setelah mengucapkan kalimat sebuah itu, Ibu Aurel langsung memutuskan sambungan teleponnya. Aurel menatap layar ponselnya itu. Ia menghela napas sesaknya. Aku lelah, Bu, keluh Aurel dengan lirih. Raut wajah Aurel tidak semangat seperti sebelum ibunya menelpon. Kini hanya ada wajah lelah. Di seberang, David tak henti-hentinya tertawa setelah mendengar ucapan dari Aurel.
Pengakuan Aurel yang tidak mencintainya dan hanya mencintai uangnya. Ia menjadi begitu kecewa. David tertawa pahit mengingat kata-kata itu. Ia sudah menaruh kepercayaan kepada Aurel. Namun Aurel malah mengkhianatinya. Baik, kau ternyata wanita licik yang tidak tahu diri. Kita mulai permainannya sekarang, tawa David. Betapa sakitnya hati David. Ia dikhianati oleh calon istrinya. Sekarang giliran David yang bermain, dan Aurel akan menjadi anak caturnya. Ia akan membalas semua perbuatan licik Aurel kepadanya. Sebenarnya, David tidak mempermasalahkan soal harta, tetapi ia mempermasalahkan hatinya yang sudah nyaman saat bersama dengan Aurel. Namun Aurel sama sekali tidak menghargai apa yang sudah ia lakukan. David tidak suka dengan kebohongan. Ia lebih suka dengan wanita yang serakah akan harta, namun jujur lebih awal kepadanya. Bukan yang seperti Aurel lakukan, manis di depan, namun buruk di belakang. David bukanlah pria yang terpuruk begitu lama dalam masalah percintaan. Ia sudah sering merasakannya. Jika ia dikhianati, maka ia akan langsung menyusun rencana bagaimana membalas semuanya. Kau ingin segera mendapatkan hartaku, bukan? Baiklah, aku akan menurutinya. David tersenyum licik. Pria itu bergegas pergi keluar dari kamar hotelnya. Dia segera menuju kamar hotel Aurel. Jarak antara kamar hotelnya dan Aurel tidak jauh. Kini ia sudah berada di depan kamar hotel Aurel. David mengetuk pintu kamar hotel Aurel beberapa kali, sampai ada seseorang dari dalam yang membukakan pintunya. Aurel yang melihat kedatangan David, ia tersenyum manis seperti biasanya. Sama seperti David yang juga tersenyum lembut ke arah Aurel. Ayo kita pergi, ajak David penuh semangat. Tentu saja David akan sangat semangat, karena ia akan mempermainkan Aurel seperti Aurel mempermainkannya. Pernikahan yang akan diadakan minggu depan, David akan mempercepatnya. Bahkan, ia saat ini akan mengajak Aurel untuk pergi ke kantor Capil. Keduanya akan menikah. Mau kemana sayang? Tanya Aurel lembut. Ia menggandeng tangan David dan mengajak untuk masuk ke dalam. Kau akan mengetahuinya sendiri nanti sayang, sahut David dengan kekehan pelannya. Ya sudah, tunggu sebentar, aku akan bersiap-siap. Aurel ikut terkekeh pelan. Ia pun segera mengambil tas dan ponselnya. Setelah sudah siap, keduanya langsung pergi keluar dan meninggalkan hotel. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, and share ya. Dadah.